Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragi Rezvika Komara, NIM 24111911032 dari kelas A. Izin untuk memaparkan sedikit tugas besar yang sudah saya kerjakan. Langsung saja, untuk mengefektifkan waktu, di bab 1 ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang, terus maksud dan tujuannya, untuk salah satunya untuk mengetahui nilai pembebanan di struktur atas. Rumusan masalahnya ada beberapa pembebanan struktur atas jembatannya. Lalu ada batasan masalahnya. Yang pertama untuk menghitung pembebanan struktur atas jembatan. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Di sini ada definisi jembatan. Jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain berupa jalan air atau lalu lintas biasa. Jembatan yang berada di atas jalan lalu lintas biasanya disebut viadak. Jembatan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, jembatan tetap. Yang kedua, jembatan dapat digerakkan. Menurut Supriyadi dan Muhtohar 2007, jembatan adalah suatu bangunan yang memungkinkan suatu jalan menyilang sungai atau saluran air, lembah, atau menyilang jalan lain yang tidak sama tinggi permukaannya. Dalam perencanaan dan perancangan jembatan, sebaiknya mempertimbangkan fungsi kebutuhan transportasi itu, persyaratan teknis dan estetika arsitektural yang meliputi aspek lalu lintas, aspek teknis, dan aspek estetika. Lalu di sini sedikit menjelaskan perencanaan abutmen jembatan. Lalu ada perhitungan pembebanannya. Lalu ada beban hidup. Beban hidup yang bekerja pada struktur jembatan dibagi dua, yaitu beban hidup lajur lalu lintas dan beban hidup truk beban mati. Lalu ada beban mati. Beban mati adalah semua beban yang berasal dari berat sendiri jembatan atau bagian jembatan yang ditinjau, termasuk segala unsur tambahan yang dianggap merupakan satu kesatuan tetap dengannya. Lalu ada beban mati tambahan atau SDL. Yang pertama ada plat lantai, aspal, trotoar, dan terakhir plat lantai. Selanjutnya ada beban angin. Beban angin disebabkan oleh angin rencana dengan kecepatan dasar VB sebesar 90-126 km per jam. Beban angin bekerja dua jenis, yaitu ada beban pada struktur atas, lalu ada beban pada kendaraan. Selanjutnya ada beban pejalan kaki, lalu ada gaya rem. Nah, gaya rem ini mengacu pada SNI 1725-2016. Lalu ada faktor beban dan kombinasi pembebanan. Nah, keterangannya sudah ada di sini. Lalu ada beban permanennya, beban transiennya. Nah, ini untuk keterangannya TB-nya apa, TR-nya apa, TC-nya apa, dan sebagainya. Lalu bab 3 ada kriteria desain. Nah, ini untuk desain jembatannya. Lalu ada data perencanaan jembatannya seperti panjang bentang jembatan, lebar jembatan, dan lain-lain. Nah, di sini jenis bajanya menggunakan BJ41. Lalu langkah-langkah memodelkan pada SAP 2000. Yang pertama, kita harus mengganti satuannya dulu ke Newton milimeter. Lalu pilih yang 2 dimensi trussnya. Nah, setelah diklik, otomatis akan muncul gambar seperti ini. Nah, setelah dimodelkan, lalu membuat profil si penampangnya dengan
cara klik define, lalu section properties, lalu pilih lagi frame section. Nah, di propertiesnya kita menggunakan style dan pilih profile wide. Nah, di sininya style, di sininya profile wide. Nah, setelah itu kita membuat IWF induknya, IWF melintang dan IWF memanjang. Contohnya di sini ada IWF induk. IWF induk 428.407.20.35. Lalu setelah itu oke. Setelah IWF induk lanjut ke IWF melintang dan selanjutnya. Nah, di sini juga kita selain membuat frame propertiesnya, kita juga membuat define materialnya seperti BJ41 dan FC30 MPa. Setelah itu, kita membuat area section untuk lantai dasar jembatan dengan menggunakan plat 300. Sudah itu, klik OK. Nah, ini untuk model jembatan menggunakan SAP 2000-nya. Seperti gambar di atas yang pertama. Nah, setelah itu kita memberi beban pada menu define load patterns dengan memasukkan live load, super dead load, dan dead load-nya. Nah, seperti di gambar. Nah, setelah ini klik OK. Lalu kita memasukkan beban kombinasi pada menu define, pilih menu define, lalu define load kombinasi. Nah, akan muncul seperti ini. Kita kliknya add new combo. Jadi kita manual satu-satu, kita membuat layan 1 TD, layan 1 TT, kuat 1 TD, dan kuat 1 TP. Setelah itu klik OK. Nah, selanjutnya membuat assign define group names guna untuk membagi tiap frame-nya. Nah, sama seperti tadi, kita kliknya add new group. Nah, kita manual bikin satu-satu, bottom chord-nya, cross girder-nya, diagonalnya, lantainya, top bracing-nya, dan top chord-nya. Setelah itu oke. Nah, di sini bisa pilih add to group boleh, replace group juga boleh, sama saja. Setelah itu klik OK. Nah, selanjutnya ke beban permanen. Ada beban mati tambahan aspal. Didapat hasil 0,22 Newton mm. Nah, beban mati tambahan itu kan MA. Ininya unitnya Newton mm. Loadnya hasilnya tadi 2,2. Klik di sini boleh add to existing load, boleh replace existing load. Nah, saya pilih replace existing load. Terus klik OK. Nah, setelah itu pasti akan muncul angkanya di sini. Nah, sudah muncul angkanya. Nah, sudah selesai. Lanjut ke beban mati tambahan trotoar dan railingnya. Nah, ini untuk aplikasi mengaplikasikannya di SAP 2000. Ininya load pattern-nya tetap MA. Nah, di sini ganti force global Z-nya minus 3,3. Setelah itu nih masukkan yang ini 3,3. Setelah itu oke. Lalu ke beban lalu lintas. Beban lalu lintasnya pilih TD. Loadnya 0,72. Lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Minus 0,72. Nah, lanjut ke beban garis terpusat. Hasilnya 6,86 ton per meter kubik. Lalu ke beban truknya didapat 65 ton. Lalu setelah menghitung beban truk, setelah itu memasukkan beban roda depan terlebih dahulu, diambil di poin grid G, lalu masukkan nilai frame point load-nya yaitu 3,25. Nah, ini diambil di poin grid G itu
asumsi. Jadi kita milih grid, milih poinnya itu yang di tengah-tengah si jembatannya. Nah, saya milihnya itu di poin grid G gitu. Nah, setelah itu aplikasikan, masukkan ke SAP 2000-nya seperti ini. Lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini di SAP 2000-nya. Selanjutnya, beban pejalan kaki ada hasilnya 2,5 ton meter per persegi. Nah, di sini didapat dimasukkan minus 2,5. Klik OK. Lalu pembagian elemen pada plat lantainya seperti di gambar ini. Terus klik OK. Lalu ada rilis frame diagonalnya. Pembebanan di ujung batang tidak dibebankan momen akan tetapi momen ditimpakan pada yang tidak dirilis. Untuk lebih efisiennya, si rangka dikorbankan baik di atas atau di bawah lebih besar. Nih, ini hasil di SAP-nya seperti ini. Nah, setelah ini kita klik ke tahap peran ya. Kita ingin melihat gitu hasilnya seperti apa. Nah, di sini tinggal run now, lalu tunggu beberapa saat. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian masuk ke dalam tahap pengecekan si strukturnya. Sebelum itu masukkan profil ke setiap frame-nya, yaitu dengan cara blok frame-nya, lalu ke assign, pilih frame section. Nah, setelah semua frame dimasukkan profilnya, lalu masuk ke dalam desain, style frame desainnya, lalu start design untuk dilakukan pengecekan struktur dan hasilnya yaitu pada gambar di bawah ini. Nah, di sini tidak langsung biru semua, pasti ada garis yang merah-merahnya. Nah, makanya kita dilakukan dengan cara trial and error. Nah, kita pilih di sini pakai IWF apa, IWF berapa. Misalkan IWF 21 kali 300 atau 21 kali 400 sekian. Dicocokin aja satu-satu sampai dapat hasil biru seperti ini, biru semua seperti ini. Untuk kesimpulannya mungkin singkat saja, profil yang digunakan yaitu ya IWF. Nah, hasil trial and errornya di IWF W21 kali 300. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.